Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar guys? Sudah lama kita nggak bikin video nih guys. Oke guys, di video kali ini aku iseng aja sih. Kebetulan kita punya bibit cabai rawit nih guys. Tapi ini bibit cabai rawitnya udah tua. Jadi mau aku tanam ini bibit cabai rawit sisa nih guys. Nah, ini sebenarnya harusnya udah ditanam nih guys. Tapi nggak apa-apa guys, karena model apa namanya pemeliharaan sebelum pindah tanam ke bedengannya aku beri perlakuan seperti ini, ditanam di pot dulu sebelum dipindah tanam ke bedengan. Jadinya kalau udah kegedean kayak gini aman guys, walaupun nggak dipindah, lama nggak dipindah sampai dia berbunga guys. Malah bukan berbunga lagi guys, berbuah. Ini sampai berbuah tuh, kelihatan ya buahnya ya. Nah ini mau aku pindah ke sini guys, mau aku pindah ke sini. Sebelumnya yang waktu itu saya agak pindahkan waktu agak muda sedikit itu tuh di kebun mini sana guys. Kalau teman-teman mau nengok videonya, linknya aku taruh di deskripsi ya. Itu yang proses bikin kebun mininya sana, sama proses penanaman cabai yang di sana. Nah ini adalah sisa bibitnya guys yang belum ketanam. Nah jadi mau aku tanam di sini. Dan ada juga video apa ya, sebelum proses pemeliharaan sebelum pindah tanam ke bedengan itu aku juga punya videonya, linknya aku taruh di deskripsi juga ya. Jadi kita bikin perlakuan seperti ini nih ada manfaatnya guys, di antaranya bibitnya bisa tetap hidup kayak gini. Yaudah kita langsung pindah tanam aja ya, keburu malam, kita ambil tripod dulu. Oke guys, ini karena bibitnya ada 3, yang 2 mau aku tanam di sini. Ya, yang 2 mau aku tanam di sini, yang satunya mau aku tanam di ujung sana guys. Udah tak tanam dulu ya guys ya. Oke, ini agak umpel-umpelan guys. Ini di, oh di sini. Oh, gampang banget ya. Nih, ini kayak gini, gampang banget. Tinggal dibalik kayak gini. Wis, ini akarnya banyak banget, langsung masukkan aja. Kayak gini. Dah, kelar. Yang satunya juga sama, bikin lubang. Ini ada wiwilannya, ini tak buang. Gini kan, keluarkan. Nah, ini akarnya nih guys. Jadi manfaatnya kalau kita pelihara di pot dulu itu dia bisa tetap hidup, terus akarnya juga padat kayak gini guys. Waktu kita keluarkan tanahnya nggak pecah, pas mindahkannya juga enak. Terus nanti cabenya juga tuh cepet hidupnya guys, bisa langsung menyerap pupuk, terus bisa langsung berbuah malahan. Mantap kan sih. Oke, udah selesai. Ini wadahnya tinggal satu. Ini satu mau tak bawa ke sana. Ini bungaku. Aku seneng juga nanam bunga-bunga. Ini kan cabenya di situ. Itu cabai turah semua. Turah. Cabai bibit sisa semua. Itu bunga marigold. Ini nggak tahu namanya apa. Karena dihajar sama hujan jadi warnanya jelek. Itu ada juga, tadinya ada bunga himawari guys. Himawari apa, bunga ini loh apa, nanti dulu guys ya, sabar ya guys ya, tanganku kotor harus megang tripod ini loh. Himawari itu tuh bunga matahari guys, mau tak tanam di situ guys, yang satu nih, yang terakhir ini. Iya udah selesai guys nanamnya. Cepet ya, cepet, barang cuma 3 butir aja kok ya, 3 buah.
Cuma 3 tanaman, cepet. Pesannya sih sebenarnya gini guys, yang mau tak sampaikan tuh. Tak puter aja ya kameranya ya. Pesannya itu guys, jadi gini guys. Kalau bibit cabai ini kita rawat dulu di pot kayak gini ini bagus ya guys ya. Pertumbuhannya bagus, kita lebih mudah ngontrol pertumbuhannya pada saat sebelum tanam itu lebih mudah. Kalaupun misalnya kita telat mindahkannya, dia pertumbuhannya ya tetap bagus kayak gini. Beda kalau misalnya kita semainya itu tuh semai tebar di lahan gitu, nyabut gitu kan, merusak akarnya. Kalau ini kan ya rusak sih, tapi kan nggak pati rusak banget kayak gitu loh guys, dan dia tetap hidup gitu kalau misalnya telat mindahkannya. Nah ini nih semuanya nih yang udah telat-telat pindah semua ini guys, sisa-sisa semua baru tak pindahin, malah udah bunga kan guys ya ini. Nah jadi kalau misalnya apa namanya kita udah telat kayak gini kan, kondisi akarnya udah mepet kayak tadi itu ya. Nah ketika kita taruh, kita tanam itu akarnya, kalau misalnya media tanamnya bagus lembab gitu, akarnya tuh bisa langsung nyebar gitu guys, langsung menyerap unsur hara, dia pun langsung bisa langsung ngepiak, megar, langsung gede gitu. Ranting-rantingnya gitu tuh bisa langsung terangsang gitu loh, kayak gitu guys. Tapi ini aku masih skala hobi sih ya guys ya. Kalau misalnya temen-temen ada yang mau nyoba untuk skala komersil boleh gitu. Jadi temen-temen disemai dulu di tripod yang kecil-kecil itu, lubang kecil-kecil. Kalau misalnya tingginya udah sekitar berapa ya, 15 cm, nah dipindah ke kayak gini, pot kecil kayak gini. Ukurannya ini diameternya berapa ya, 1,5 inch mungkin. Lah 1,5 inch lah mungkin. Kalau misalnya nggak ada yang kayak gini ya, teman-teman bisa pakai polybag ya, polybag kecil. Media tanamnya ya cukup apa namanya, tanah. Kalau misalnya ada sekam, kasih sekam dikit aja, jangan banyak-banyak, sama pupuk kandang yang udah mateng ya, jangan pakai pupuk kandang yang masih mentah, nanti ngundang penyakit jamur kayak gitu. Terus dibiarkan pelihara. Kalau misalnya akarnya udah mepet, udah mulai apa namanya mengikat akarnya, baru pindah tanam, nggak apa-apa guys. Di Jepang rata-rata kayak gitu cabai besar ya. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat yang cabai besar, nanti aku taruh di deskripsi juga itunya, aku taruh di deskripsi linknya ya, itu yang proses pindah tanam cabai besar pertanian Jepang. Nah ini cabai rawitku sekelas hobi aja sih, belum komersil. Kalau untuk yang skala banyaknya nanti insya Allah aku coba di Indonesia kalau ada kesempatan. Ini pindah, yuk tak ajak teman-teman nengok yang tak pindah tanam di sana, itu pertumbuhannya bagus banget. Yuk kita ke sana yuk. Jadi yang di sini nih itu nggak telat, aku mindahkannya umurnya nggak telat. Jadi pas mulai ada indikasi apa namanya cabang V-nya itu apa sih, bahasa gaul, bahasa kerennya tuh apa, aku nggak lupa aku, bukan lupa, nggak tahu. Nah itu ketika umurnya saya rasa udah pas, terus cabang V-nya ini udah mulai nongol, itu langsung tak pindah tanam ke bedengan. Nih pertumbuhannya kayak gini nih, lihat nih. Nah ini dia guys, cabai rawitku yang udah dipindah tanam ke bedengan. Ini kemarin ya kayak gitu, dipelihara dulu di pot kayak gitu guys. Tengok buahnya tuh guys, banyak banget di setiap ketiaknya nih. Nih setiap ketiaknya ini loh, kok nggak fokus sih HP murahan nih Kijan. Di setiap ketiaknya itu tuh ada cabenya semua. Ini semuanya ada cabenya. Pertumbuhannya, wiwilannya kemarin aku ini ya telat ngewiwilinya. Aku nggak seneng karo wiwilan nih. Kudune di gua ini harusnya dibuang. Pertumbuhannya, figurnya bagus guys, tengok tuh ya, subur. Kalau dari samping tuh ya, ini untuk sekelas hobi aja sih, bukan ini ya, sekedar suka-suka aja nanamnya. Tapi alhamdulillah cabenya bagus, nggak disemprot juga bagus.
Pupuknya aku kemarin cuma pakai NPK sama kapur aja ini, nggak pakai pupuk lain, tapi mantap buahnya tuh, tengok, kelihatan ya guys ya, subur ya, subur banget. Sak bedengan tekan kono sampai sana, buahnya juga montok loh, kelihatan nggak? Aduh, gemeter tanganku guys. Aduh. Ini, nah ini guys, bagus ya. Cabang V-nya ini kemarin pas mulai ada nongol cabang V-nya ini langsung tak pindah tanam. Ya gitu guys. Kalau untuk teman-teman yang doyan tani nanam cabai, mau nyoba model semainya kayak gitu, boleh juga ya. Disemai dulu di tripod kecil, udah agak gede, pindah ke pot. Enak dipindah di pot tuh guys. Jadi kita meliharanya pun enak. Ngasih pupuknya nggak banyak, nggak perlu tenaga banyak, harus keliling kebun gitu kan, ngocori satu persatu. Yang ngocori satu persatu sih, cuma kan nggak harus keliling kebun, ngelilingi semua bedengan gitu. Kalau menurut aku lebih simpel, lebih efektif, lebih efisien. Cuman ya kalau di Indonesia ya gimana ya, memindahkan bibit pada saat udah agak gede itu biasanya teman-teman tuh rawan sama penyakit Gemini ya, kuning itu loh, virus Gemini itu, Gemini virus yang kuning itu rawan ya. Nggak tahu, belum nyoba langsung sih di Indonesia, jadinya belum terlalu paham kayak gitu guys. Kalau di sini alhamdulillah aman-aman aja, nggak ada patek, nggak ada virus, hijau royo-royo kayak yang teman-teman lihat tadi, bagus, nggak ada gangguan, nggak disemprot, nggak di ini, nggak di itu, cuma udah tanam tak tinggal udah bagus, nggak kayak gimana ya, penyakitan kayak gitu guys. memang di Jepang kayaknya kurang hamanya. Kalau di Indonesia kan sirkulasi penanaman rutin terus, nggak putus, jadinya hama penyakit ada terus guys, kayak gitu. Dan lagi pula kayak model cabai yang kayak tadi itu, cabai rawit hijau kayak gitu tuh, itu kalau di Indonesia pun kalau nggak salah terkenal dengan kuat ya, kuat virus ya, kuat virus, kuat patek sih masih lah. Tapi kalau Gemini virus itu kuning itu dia termasuk kuat. Cuma harga pasarannya, harga pasar buah cabenya itu yang kayak tadi itu, cabai rawit yang tadi itu kalau di Indonesia murah gitu. Kebanyakan yang laku itu kan yang modelnya kayak cakra gitu ya, rawit putih itu ya. Masih mudanya putih, tuanya matangnya merah kayak gitu. Yang paling laris kan yang kayak gitu. Kalau yang model kayak gini kan kurang laris. Harganya pun rendah sekali gitu di pasaran. Jadinya banyak petani nggak membudidayakan cabai kayak gitu. Nah, kecuali misalnya untuk hobi aja nih, untuk rumah tangga, untuk yang penting punya cabai. Nah, boleh nih kita nanam cabai model kayak gini, boleh, daripada kita istilahnya beli di pasar kan mahal, sekilo 100.000. Kalau pas lagi mahal banget ya mending nanam aja lah, sebatang dua batangnya kayak cabai kayak tadi itu, rawit hijau kayak gitu. Rawit hijau lebih tahan. Tapi yang modelnya itu ya kayak model cabai cengar ya, kalau kata mbok aku dulu tuh model cabai cengar, dia tuh pedesnya pedes mules kayak gitu loh, pedesnya tuh di perut kayak gitu. Bukan biasanya kan kalau yang putih itu kan pedesnya pedes di mulut gitu ya, di perut tuh nggak mules. Nah kalau ini nih pedesnya itu tuh di perut tuh agak mules sedikit gitu kalau kebanyakan, dan baunya tuh nyegrak kayak gitu sih guys. Nanamnya sedikit, ceritanya panjang kali lebar. Ya wes ngono guys, itu istilahnya aku ya cuma berbagi aja sih. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau sekelas hobi, nyoba untuk sekelas hobi monggo. Kalau misalnya ada yang mau nyoba untuk sekelas komersil, skala besar, ya saya persilahkan. Tapi neng kudu sambil hati-hati, sambil belajar ya. Kita sama-sama sambil belajar ya. Tetap ada resiko biasanya. Pakai bibit tua, pakai bibit muda ya biasanya ada plus ada minus kayak gitu. Ya biasalah guys. Pertanian memang kudu harus dicoba, kalau nggak dicoba kadang nggak tahu kayak gitu.
Wes ngono guys, karena udah tak tanam, udah cerita-cerita juga, udah tak tunjukin juga kan cabenya yang udah gedenya, tak tutup. Udah ya. Makasih yang udah nyimak. Ya wes ngono wae. Tadinya mau ngomong jangan lupa di like, subscribe, and share ngono guys, tapi nggak jadi lah. Tapi udah kesebut ya wes ora apa-apa. Yo, makasih ya. Assalamualaikum.